Keragaman identitas. A. Mengenali keragaman identitas. Sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi berarti hubungan timbal balik yang dilakukan, baik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Dalam interaksi, ada proses memengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap, aktivitas, atau simbol tertentu. Dengan demikian, seseorang akan mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut. Proses untuk mengenali yang lain yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara lain, yakni sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran dan juga bisa disebut diseminasi, adat, nilai, cara pandang, atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Suatu kelompok sangat rentan terhadap perbedaan pandangan. Setiap orang memiliki pandangan yang menjadi identitasnya. Oleh karena itu, kemampuan untuk bernegosiasi sangatlah penting untuk menentukan identitas suatu kelompok. Negosiasi yang dilakukan untuk menentukan satu identitas yang disepakati sebagai jati diri kelompok. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya. B. Menyadari keragaman identitas. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan keragaman identitas. Namun, dalam keragaman tersebut, bangsa Indonesia ingin menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana para pendiri bangsa yang telah menyadari kebinekaan, kita sebagai generasi muda penerus bangsa juga harus memiliki kesadaran tentang hal yang sama. Kesadaran tentang kebinekaan harus dilanjut dengan maksud untuk mengenali yang lain. Berkenalan dengan identitas yang lain di luar diri kita merupakan cara terbaik ketika hidup dengan mereka yang berbeda. Misalnya, ketika awal berpindah sekolah dari SMP ke SMA. Di SMA, sebagian besar teman-teman kita adalah orang-orang baru. Lingkungan sekolah juga berbeda dengan situasi sebelumnya. Jika tidak bersosialisasi, kita akan hidup sendiri di lingkungan baru tersebut. Oleh karena itu, kita harus berkenalan dan berinteraksi agar kebinekaan atau keragaman itu tidak sekedar ada, tetapi diakui dan dikenali. C. Menghargai keragaman identitas. Kebanggaan atas jati diri yang kita miliki tidak lantas membuat kita harus menganggap rendah identitas bangsa lain. Masing-masing identitas memiliki kekhasan atau keunikannya masing-masing. Kita tentu berhak untuk merasa bangga atas apa yang dimiliki. Rasa hormat atas identitas sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban adiluhung adalah sikap yang wajar dimiliki. Namun, bersamaan dengan sikap bangga terhadap identitas yang kita miliki, harus juga ditunjukkan penghormatan atas identitas bangsa lain. Pengertian identitas sosial. Identitas sosial adalah keterkaitan, keterlibatan, peduli, dan rasa bangga yang bersumber dari pengetahuan seseorang tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial sehingga timbul rasa kebersamaan, signifikasi nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut yang membedakan dengan kelompok lainnya. Identitas sosial seseorang terbentuk melalui proses sosial sehingga membedakannya dengan orang lain sesuai dengan organisasi atau kelompok sosial di mana dia bergabung. Dilihat dari ciri-ciri sosial seperti kebiasaan berpakaian, gaya bahasa, kebiasaan mengisi waktu luang, komunitas yang dibentuk, kebiasaan berbelanja, dan sebagainya. Fungsi identitas sosial. Fungsi identitas sosial seseorang atau sekelompok orang adalah untuk membantu menemukan jati diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, dan efektif. Pada dasarnya, setiap individu ingin dan selalu berlomba memiliki identitas yang positif di mata kelompoknya dalam rangka mendapat pengakuan atau recognition dari pihak yang lain, the others, sehingga nantinya mereka akan mendapatkan suatu persamaan sosial atau social equality. Selain itu, salah satu fungsi mendasar dari identitas sosial adalah setiap anggota kelompok sosial tersebut akan lebih mudah diajak bekerja sama. Dengan demikian, maka pada akhirnya akan ada konformitas terhadap perilaku dan sikap kelompok dalam kelompok itu sendiri. Identitas sosial selalu melibatkan dua kriteria,
yaitu perbandingan baik antara orang-orang ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kesamaan dan perbedaan. Dimensi identitas sosial. Identitas sosial memiliki 3 dimensi utama, yaitu yang pertama, kognitif, merupakan pengetahuan seseorang tentang keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial dan kategorisasi dirinya sebagai anggota kelompok tersebut. Kedua, evaluatif, merupakan penilaian seseorang terhadap kelompoknya sendiri dan kelompok orang lain yang berhubungan dengan harga diri dan kepuasan. Yang ketiga, emosional, merupakan perasaan seseorang terhadap kelompoknya sendiri dan kelompok lain yang berhubungan dengan kriteria loyalitas dan solidaritas. Komponen identitas sosial. Identitas sosial memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama, kesadaran diri, merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari bahwa dirinya sebagai individu yang unik dan berbeda dengan orang lain. Yang kedua, kesadaran kelompok, merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri tertentu. Yang ketiga, keterkaitan, merupakan hubungan antara individu dengan anggota kelompoknya yang didasarkan pada kesamaan tujuan, nilai-nilai, norma-norma, dan kepentingan. Yang keempat atau yang terakhir, keterbedaan, merupakan perbedaan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain yang didasarkan pada perbandingan atau kontras. Faktor-faktor yang mempengaruhi identitas sosial seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi identitas sosial dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu 1. Faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti faktor genetik, konsep diri, minat, bakat, dan kepribadian. 2. Faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang seperti faktor lingkungan sosial, budaya, pengalaman hidup, pengaruh teman sebaya, hubungan persahabatan, dan tekanan teman sebaya. Dampak identitas sosial terhadap perilaku. Identitas sosial tidak hanya mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya dan kelompoknya, tetapi juga mempengaruhi cara seseorang berperilaku terhadap anggota kelompoknya atau kelompok lain. Identitas sosial dapat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap perilaku, tergantung pada situasi dan konteksnya. Beberapa dampak identitas sosial terhadap perilaku antara lain: kerjasama. Kerjasama dipengaruhi oleh identitas sosial dalam hal keterikatan, loyalitas, dan solidaritas yang dirasakan oleh seseorang terhadap kelompoknya atau kelompok lain. Kompetisi. Kompetisi dipengaruhi oleh identitas sosial dalam hal perbandingan, penilaian, dan keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompoknya. Konflik. Konflik dipengaruhi oleh identitas sosial dalam hal perasaan ancaman, ketidakadilan, atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh seseorang atau kelompoknya terhadap kelompok lain. Diskriminasi. Diskriminasi dipengaruhi oleh identitas sosial dalam hal stereotip, prasangka, atau sikap negatif yang dimiliki oleh seseorang atau kelompoknya terhadap kelompok lain. Stereotip. Stereotip dipengaruhi oleh identitas sosial dalam hal kategorisasi sosial yang dilakukan oleh seseorang untuk membedakan dirinya dengan orang lain atau kelompok lain.